15, 16, Recording 17, in progress. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Udah sampai saya anggap 40 saja ya. A, B, kosong. C, B, kosong. Misal ini. Kemudian D, A, C, B, 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 D, A, E, B, B, A, D, C, B, A, E, B, B, A, E, E, C, B, 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 A, D, 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 C, C, A. Misal ini, misal. Oke ya. Nah, tadi kan kita mengerjakan soal itu, kita sempat melingkari ya, melingkari, 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 melingkari. Misal nih, melingkari, melingkari. Ragu ini saya anggap ragu. Dengan lingkari. Saya anggap ragu yang nomor-nomor ini. Jadi langsung saya jawab. Jadi langsung saya jawab. Tapi ini ragu, yang saya lingkari ini ragu. Oke. Nah, jadi dari sekian banyak yang ragu itu banyak sekali. Ini ragu juga ragu, 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 ragu. Oke. Yang ragu sangat banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 yang ragu dari 40 soal. Jadi kita modalnya mungkin dapat 50% benar. Tapi yakin 50 itu peluang benar semua kecil. Kemungkinan 40 ya. Dari yang yakin 50 kemungkinan 40. Nah, dari 20 ini penyamaan jawabannya ada dua cara. Yang pertama yang perlu dipertimbangkan adalah opsi B dengan opsi D. Penyamaan jawaban sejak awal yang ragu itu jawab B mayoritas, B semua. Terus ini kok ada D, Pak? Ya bisa jadi dengan feelingnya di sini ragunya enggak banget. Tapi ke arah jawaban selain B. Oh ini antara D sama C. A, D aja A gitu. Tapi kalau di sini tadi ragunya ragu banget, nggak ada alasan untuk menjawab apapun yang dilingkari itu. Oke ya. Dari semua yang dilingkari itu bisa langsung B semua, ya. Jadi langsung B semua. Atau bisa dengan melihat sebarannya. Bisa melihat sebarannya. Jadi sebarannya ini coba dilihat, ini A, ini B, C, B. Kan di besok di CAT kan kelihatan juga tuh jawaban ABC-nya yang jenengan klik itu. Sebarannya kan kelihatan. Lupa apakah ada waktu Pak untuk saya ke sana? Maka dari itu 5 menit terakhir itu nggak boleh lagi jawab soal. Nggak boleh lagi. Jangan berambisi sisa 5 menit untuk ingin mendapatkan, memaksakan diri masih ingin dapat satu nomor. Percuma. Membaca soal bidang. Kalau sudah terakhir-terakhir itu kan biasanya ketemu soal sulit atau mengulang. Nah itu nggak cukup 2 menit. Makanya percuma. 5 menit itu sudah fokus untuk ini saja model pengendalian diri dengan model penyamaan jawaban. Kalau sudah di 5 menit terakhir, ya. Jadi perhatikan sebarannya. Sebarannya di situ antara B dan D itu yang paling sedikit yang mana? Sebarannya. Yang dilihat sebaran yang yakin benar. Jadi yang yakin benar ini dilihat. Yang yakin benar. Nah, yang yakin benar itu antara B atau D itu yang paling sedikit yang mana? Jika yang paling sedikit itu B, maka penyamaan jawaban itu mengikuti sebaran yang paling sedikit. Karena ada 90 nomor itu, bidang.
Oke, kan ada 90 soal bidang. Nah, nanti jenengan yang yakin mungkin 50-an. Dari 50 itu, antara B atau D yang paling sedikit muncul. Ya, yang yakin ya, dilihat yang yakin. Antara B dan D, yang paling sedikit muncul itu siapa? Kalau yang paling sedikit muncul di antara 50 yang yakin benar, maka yang ragu di lingkari tadi semuanya arahkan ke ini B. Tapi jika sebarannya di sini 50 yang diyakini benar, di luar yang dilingkari, itu yang paling sedikit itu delta, maka semuanya disamakan delta. Loh Pak, kenapa kok nggak melihat opsi lain aja yang sebarannya sedikit? Mungkin A, Pak, atau E yang paling sedikit. Saya nggak suka dengan kunci jawaban A. Jadi opsi yang paling banyak, kalau kita kepepet, itu fokusnya di B atau D. Kalau mau menyamakan B, B semua. Kalau menyamakan D, D semua. Dua opsi ini saja. Loh Pak, dasarnya apa saya menerangkan itu? Saya mencari evidence base di mana berbagai paket itu mayoritas kunci banyak ada di B atau D. Banyak. Intinya tengah. B, C, D. Di situ. Jadi teman-teman besok kalau ingin menyamakan C semua, oke. Kalau menyamakan B semua, oke. Kalau menyamakan D semua, oke juga. Nggak apa-apa. Cuman jawaban C itu sudah menjadi umum buat si pembuat soal. Senengannya peserta mencari tengah. Padahal si pembuat soal itu sukanya ada di B dan D. Serius, kalau saya membuat soal juga sama, sukanya membuat kunci itu di B dan D. Jarang sekali membuat kunci di A. Karena di A itu kenapa kok jarang? Karena tidak mau yang dibaca peserta dulu itu yang benar. Maunya si pembuat soal itu suka tertawa kalau peserta itu mencari dulu A gak cocok, B gak cocok, oh D ini cocok dengan kasus. Begitu. Jadi mayoritas berbagai paket soal. Satu paket nih ada 50 soal. B itu jarang paling sedikit. Nah, maksud saya begitu. Paket lain juga begitu. B itu jarang sedikit. Gitu ya. Jadi di sini. Ini penting untuk dilatih. Penting sekali. Kenapa? Enggak tahu. Ya, karena jenengan mayoritas peserta di luar sana kemampuan bidangnya kurang. Bisa di atas 300 itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari. Maka dari itu yang bisa separuh saja, dia akan bisa mendekati yang 275. Nah, sementara kita kan ingin kuatkan di sosiokultural manajerial. Betul, bimbingan saya itu mengutamakan nilai mutlak harus leading sosiokultural manajerial untuk P3K. Mutlak, mendekati 100%. Dan itu teman-teman bisa. Makanya kita akan semakin dekat, nanti akan semakin sering belajar. Sosiokultural manajerial harus sering, harus mengoleksi banyak soal. Begitu. Untuk bidang mutlak juga, soal-soal harus banyak. Begitu ya. Oke, itu saja dari saya. Cukup. Ya, sekarang ayo semuanya latihan soal untuk sosiokultural manajerial, terutama hari ini adalah soal manajerial. Untuk soal sosiokultural, teman-teman sudah tahu ya, bahwa soal sosiokultural bagi yang baru bergabung atau baru aktif kembali, saya ingatkan ya, bahwa soal sosiokultural di mana di situ ada skala Likert, sangat setuju, sangat eh, sangat setuju, setuju, kemudian ragu-ragu, terus tidak setuju, terus sangat tidak setuju. Jadi ada beberapa skala untuk menjawab ketika kita dihadapkan pada sebuah pernyataan, begitu ya? Dihadapkan pada sebuah pernyataan, maka kita harus tepat dalam menjawabnya. Untuk soal sosiokultural itu poinnya hanya mencari kalimat itu sikap positif atau sikap negatif, itu saja. Kalau sikap itu positif, maka jawabannya adalah sangat setuju. Kalau sikap itu negatif, maka jawabannya adalah sangat tidak setuju. Begitu. Itu soal sosiokultural. Jadi bagi yang baru bergabung,
bahwa soal sosiokultural itu modelnya akan begini ya. Modelnya akan begini. Jadi ini sih. Kalau memang di situ itu sesuatu yang bernilai positif atau sikap yang disetujui sikapnya benar, maka nanti yang jadi jawaban adalah sangat setuju. Tapi ada poin di sini yang ini menjadi jawaban juga, tapi sangat jarang sekali. Saya pernah bilang bahwa kalau ada 25 soal, 20 soal sosiokultural, yang opsi jawabannya ada di setuju saja, itu kemungkinan hanya satu saja. Rata-rata ada di A atau E jawabannya, triknya. Adanya nilai norma sosial membuat kehidupan masyarakat lebih teratur dengan munculnya sikap saling peduli. Sikap positif, sikap yang diakui benar, maka sangat setuju. Walaupun setuju juga benar, karena menyetujui. Tapi karena sangat positif dan tidak bisa didebat lagi kekurangannya, maka jawabannya sangat setuju. Akan berbeda ketika ada satu soal yang cukup hot, ketika kita ada di jalan, kemudian kita harus buru-buru sampai kantor karena ada yang sangat urgent, harus kita apa namanya, kita harus rapat dan harus datang jam itu karena pekerjaan harus tuntas segera saat itu. Tapi di jalan kita menemukan orang kecelakaan yang dikerumunin banyak orang. Maka sikap kita yang terbaik adalah turun dari mobil, menolong orang itu, tidak apa-apa, terlambat ke kantor. Nah, itu kelihatannya kan memang positif sekali. Tetapi di balik itu ada sedikit yang kurang tepat. Karena ada sikap yang lebih tepat lagi, karena ada sebab kontroversi di mana ada keterangan penguat di kantor tadi harus segera, segera dan segera, ada sebab penting dan sangat penting. Sehingga yang terbaik harusnya turun, kemudian memastikan kerumunan tadi sudah ada yang penolong atau tidak. Bisa jadi penolongnya itu ambulan yang sudah dipanggil orang dan sudah hampir sampai, atau bunyi sirinenya sudah terdengar, maka tidak logis kalau kita tolong. Justru kalau kita tolong, maka poin kita 4. Justru kalau kita tolong, maka kita akan jawab sangat setuju. Padahal poin 5-nya disetuju. Kenapa? Karena ada kontroversi di dalam soal itu di mana kita harus segera sampai kantor dengan alasan yang amat-amat urgent juga. Tapi kita juga sosialnya harus tinggi dengan turun memastikan bahwa orang itu sudah ada yang menangani. Kalau kita memaksakan diri untuk mengambil orang itu padahal sudah ada ambulan yang mau datang dan sudah terdengar jarak 100 meter ada ambulan datang, atau bahkan ada orang di situ kerumunan tersebut yang siap untuk membawa karena dia juga bawa mobil misal. Nah, maka sikap kita menolong, turun menolong, membawa ke rumah sakit itu bukan jawaban yang sangat setuju, tapi setuju saja. Itu maksud saya. Ada soal-soal yang jarang sekali keluar yang kayak begituan. Mayoritas soal sosiokultural yang diujikan dari 20 nomor soskul itu semuanya opsinya plus atau min. Kalau positif, maka dukung bahwa itu sangat positif sehingga jawabannya sangat setuju. Kalau itu sikap yang negatif, maka langsung menuju ke sangat tidak setuju. Jangan tidak setuju lagi, jangan. Jadi mayoritas hanya di sini dan di sini kuncinya. Tinggal menyimpulkan ini positif atau negatif. Oke, untuk soal sosiokultural, kalau sudah saya kasih triknya itu, maka sangat mudah menjawab soal sosiokultural. Dan terbukti mayoritas di atas 90%, teman-teman. Jarang yang di bawah 90. Bahkan yang 100, kalau saya hitung itu hampir 10 orang. Dari peserta saya 90 orang yang lulus P3K 2022. Itu 100 orang itu hampir 10 orang. Bulat. Tidak ada yang salah satupun. Ya, oke ya. Cukup. Kita langsung latihan soal manajerial yang teramat menjengkelkan mungkin buat teman-teman ya. Ini penting juga buat teman-teman yang CPNS karena soal TKP-nya biasanya panjang-panjang. Apakah besok soal manajerial itu panjang, Bapak? Tidak. Kalau untuk soal manajerialnya P3K itu tidak terlalu panjang.
Tapi hari ini saya minta untuk latihan soal panjang karena kita nggak tahu besok soal manajerialnya P3K itu tetap nggak terlalu sulit kayak tahun lalu ataukah mengikuti ikut-ikutan kayak TKP-nya CPNS. Ngeri kalau kayak begitu. Begitu ya. Jadi harus dilatih cara baca cepat dan fokus. Oke, silakan. Soalnya panjang-panjang. Siap-siap untuk menjawab. Saya ajak live screen ya untuk mengerjakannya. Ya, siap-siap. Yuk, silakan dijawab. Bisa enggak 50 detik seperti ini? Silakan. Oke, silakan di kertas masing-masing ya. Nanti dikoreksi dapat skor berapa. Chatroom boleh, di kertas boleh ya. Ini dikoreksi, nggak usah semua dikerjakan, 10 nomor saja. Oke, sudah nomor 2. Saya lanjut ya. Oke, silakan jawab. Oke, nomor berikutnya 3. Sebentar, tak keluar dulu aja. Kok ada yang oret-oret ini? Bagi yang itu. Seperti. Bukan yang. Oh, bagi ya. Oke. Sampai lali lah.
Oke, silakan jawab. Maksimal 50 detik ya. Oke, nomor 4, 50 detik. Dicatat ya, dapat nilai berapa nanti ya. Dikonversi ke nilai ujian. Ya, silakan jawab. Ya, oke. Nomor 5. Oke, nomor 6. Lanjut ya. Nomor 7.
Oke, lanjut nomor 8. Oke, lanjut nomor 9. Oke, lanjut 10. Oke, lanjut 11. Oke, lanjut nomor 12. Ya, lanjut 13. 45 detik. Kurang ke bawah, Pak, soalnya. 13.
Lanjut. Plus 10 detik. Oke, lanjut. 15. 40 detik. Oke, lanjut. 15 ya. Oke, ada kopi malam. Baik. Oke, 15. Lanjut, 16. Oke, lanjut. 17. Lanjut, 18. Kita apa lagi? Pada ngomong.
Oke, lanjut. Nomor 19.
Yuk, terakhir 25. Ya, cukup ya. Udah ini aja. 25 saja. Oke. Bagi yang tadi ikut mengerjakan soal bidang, Mas nilainya Mas bisa di oh enggak, belum dikasih Google Form ya. Belum dikasih Google Form ya. Oke, enggak apa-apa wis. Nah, ini sudah dikasih ternyata ya. Google Form penilaian. Ada yang sudah mengisi? Ya. Mas Ari, siapkan itu ya, sampai download ya untuk Excel-nya ya. Yang sudah mengisi nilai, diinput ke dalam nilai ya. Kalau yang belum mengisi atau belum ikut tryout, nggak apa-apa. Oke, coba untuk SKD apa, untuk tes manajerial tadi, atau kalau CPNS, tes karakter pribadi, coba dicek. Dinilai ya kuncinya. Oke, jadi nomor satu, poin yang tertinggi ada di C ya. Memilah-milah dan selektif poinnya. Karena poin-poin yang sudah saya kasih keterangan itu, kasih warna ini. Jadi kalau soal panjang, itu yang terpenting adalah membaca, mencari poin utama. Jadi kalau seperti ini aja kata pembuka aja, pada saat memasuki tahun politik, isu politik, ini kan hanya pembuka aja. Harus informasi tidak terbendung, oke. Positif, ada yang negatif. Kemudian hoax, sikap Anda. Jadi membaca dengan diloncat-loncat atau membaca dengan di scanning itu adalah cara membaca yang harus dibiasakan. Kemudian eh, opsinya juga begitu, opsinya. Opsinya dicoba untuk membaca tidak harus utuh, tidak harus utuh. Kalau memang itu bisa. Biasanya kalau opsinya panjang, itu poinnya ada di awal sama di akhir. Apakah ada kalimat yang kontroversi yang maknanya itu bertolak belakang, begitu, ya? Tapi susahnya kalau soalnya seperti ini. Jadi seringkali kita dihadapkan pada soal yang semuanya benar. Ya kayak ini, semuanya benar. Kelihatannya benar, tapi di sini sikap yang paling aktif, paling terkait dengan konteks soal, tidak terbendung, isu positif, negatif, hoax. Maka kita tidak sekedar cukup untuk segera melaporkan. Karena segera melaporkan ini adalah bukan sikap yang apa namanya aktifan untuk membentengi diri, tidak begitu. Kalau ini hanya sekedar memahami saja bahwa hal itu adalah propaganda, hanya sekedar paham bahwa itu nggak bagus, tapi usaha untuk setelah paham itu nggak ada di A. Makanya A tidak bagus walaupun kalimatnya manis, gitu. Oke ya. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi akan pentingnya sikap kebijaksanaan dalam menerima informasi yang beredar menjelang tahun politik, pemanfaatan
Ini sebetulnya juga nggak ada yang salah di sini. Jadi nyaris sama-sama benar semua ya. Cuman di sini ada poin-poin banyak yang di situ lebih ditekankan pada opsi yang sesuai dengan inti dari poin-poin di narasi soalnya, gitu ya. Oke, nomor 2. Nah, nomor 2 itu juga begitu. Coba pahami kenapa poin tertinggi itu B. Jadi soal yang hot, high order of thinking skills, itu seringkali bahwa opsi tersebut merupakan bagian dari opsi-opsi lain. Jadi opsi tersebut merupakan ruhnya dari opsi-opsi lain. Artinya mencari berbagai referensi itu sejatinya juga memuat hal lain yang bagus. Misal tuh bertanya dan meminta saran, itu juga mencari bagian dari mencari berbagai referensi, misal seperti itu. Jadi B itu yang paling luas dan itu ada pengembangan diri di mana dia berusaha dulu. Jadi melakukan sesuatu yang berusaha dulu untuk kemajuan dirinya, berkembang, maka disitulah yang namanya efektif dan efisien. Jadi sebelum melakukan tindakan untuk meminta bantuan orang lain, maka berusaha dulu itu menjadi ciri khas seseorang yang antusias tinggi pengembangan dirinya. Begitu ya? Oke. Nomor 3. Nomor 3 juga begitu. Bersedia menjalankan. Oh, boleh lebih, boleh. Mas, dimatikan suaranya masuk ya. Mas Ahmad Farurozi, Mas, dimatikan suaranya. Dimut. Nggak bisa. Oh, ya, gue. Mas Ari, Mas Ari, Mas, matikan semua Mas. Mute all Mas. Aduh, Mas Ari nggak dengar ya. Sebentar ya, bentar lupa. Saya panggil. No, tak leluasa Pak nih buri Pak. Kayak Nerewi. Nerewi kan bebas. Mas, matikan Mas. Di mute Mas. Sebentar ya, sabar ya teman-teman. Mengganggu saya. Sebentar. Di mute kan saya ndak hostnya. Mas Ari yang hostkan. Hah? Oke, sebentar. Cabut ya. Lu kok nggak boleh? Aku cek ini ngomong cek ini. Oh, tapi anak sini saya datang. Kan dukun paling yuk katingmu sangkatan ambil awakmu ya. Iya iya lah. Aku ngono rata-rata. Asok keras. Padahal podo ae mentali. Wis suarane tok. Di. Ada. Oh,
Aku SPK online ini. Hah? Kita Sebentar ya, sabar ya teman-teman. fakultas. Ini soalnya Mas Ari jadi host, Fakultas. tak panggil-panggil nggak? Ini Masuk tak telepon ya Mas Rozi. fakultas. Mas Rozi tak telepon ya. Jurusan. Boleh ya. Kamu udah di sini, sisa minggu. Aku jadi sisa minggu itu. Sebenarnya gila itu gitu. Ini terus kan gila itu. Gitu. Tapi online. Online. Mas, sampean patah ini Mas. Nggone suaranya sampean bocor masuk ke Zoom. Dimut. Zoomnya sampean nyala. Suaranya masuk ke Zoom. Hmm. Sampean patah ini, sampean mood. Zoomnya masuk bocor. Ruame. Iya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Jadi apa namanya? Poin-poinnya dicoba dilihat ya. Jadi di sini bukan masalah apa namanya? Menampilkan bukan kesenian daerah asalnya secara berkelompok ya. Artinya harus bersama-sama ya. Jadi poinnya di sini ya. Kata kuncinya di sini. Nomor 4. Nah, ini juga ya jelas ya. Kalau ini saya kira tidak perlu dipermasalahkan karena jelas-jelas kalau kita baca di awal aja udah kelihatan ya. Jadi maksudnya gini, mendatangi ini kan sudah hal yang negatif, nggak akan tertinggi, tidak perlu datang apalagi. Tetap mengikuti, berinisiatif, bagus. Kalau bagus disimpan dulu begitu. Menyelesaikan pekerjaan kantor dulu kan nggak mungkin ya. Pokoknya seringkali sosiokultural, sosbud, sosial budaya versus sama profesionalisme itu seringkali di sini lebih condong. Win-win solutionnya dapat, tapi tetap seringkali di sini yang diutamakan. Oke ya. Nomor 5, ini ya, delta jawabannya. Kok delta C. Merasa bersalah, bukan malah malu. Kalau merasa malu kan efek untuk minta maafnya nggak tersampaikan pesan tersiratnya. Oke, nomor 6. Coba eh, di situ masalah memalsukan tanda tangan. Jadi yang membuat poin 5 itu lebih tinggi daripada B, itu ada penegas di sana. Karena terkait dengan integritas, ketika yang B menegur, mengingatkan, D menolak, menasehati. Ada penggunaan kata yang lebih sopan dan pada poinnya sama-sama tidak setuju. Cuman ada solusi lain yang di situ lebih lengkap ya, lebih jelas. Bersedia menerima konsekuensinya. Itu poin yang tidak ada di bebek. Sehingga delta tinggi. Nomor 7, jelas ya kalau nomor 7. Apa bedanya dengan C? Mengingatkan agar tidak menggunakan fasilitas dan memastikan agar tidak mengulanginya di lain waktu. Sama di D juga memuat C. Jadi D itu memuat C karena D itu mengingatkan agar tidak mengulanginya juga. Tapi ketika mengulangi, dipertegas akan melaporkan pada atasan. Jadi levelnya lebih naik sedikit. Begitu. Nomor 8. Nah, ini jelas ya.
setiap orang memiliki prinsip pandangan terhadap sesuatu. Ketika Anda diminta untuk memberikan pandangan mengenai pekerjaan yang menyenangkan, menurut Anda menyenangkan itu bagaimana? Tentunya kita milih sesuatu yang berwawasan ke depan, sesuatu yang level kalimatnya itu mengandung makna kedalaman yang tinggi ya, makna yang maju, visioner. Jadi pekerjaan yang mendorong serta memberikan semangat untuk terus bekerja, memberikan yang terbaik. Ya. Kemudian nomor 9, perlombaan ya, jelas ya, mengikuti dan berusaha untuk menjadi seorang juara. Kalau yang D itu poin yang tidak menguatkan, itu sesuai kebiasaan saya. Artinya kalau di situ diharapkan ingin menjadi juara poinnya, maka tidak mungkin hanya sekedar berlatih rutinitas. Ya, nomor 10. Nah, ini jelas ya, mempelajari seluk-beluk pekerjaan dengan rasa cinta yang besar. Ini jelas paling luas, semua ada di C. Nomor 11. Nah, ini soal seperti ini, hati-hati, nomor 11. Ini sering kita temui dan kita kadang-kadang itu ada satu kasus yang mirip, tapi ternyata solusinya itu berbeda. Jadi di sini penekanannya adalah besok. Ya, tapi harus win-win solution juga, bahwa kita tidak boleh terus tidak empati. Apalagi ini besok. Berbeda ketika saat itu segera dalam 30 menit harus selesai. Tiba-tiba ada teman kita yang ingin curhat, ada masalah yang cukup rumit. Tapi kita dituntut dalam setengah jam lagi harus selesai. Maka apa yang kita lakukan? Win-win solutionnya ada di tengah-tengah. Kalau kasus nomor 11 ini, win-win solutionnya mengutamakan rasa empati yang tinggi. Karena masalahnya urgensinya masih besok. Beda ketika urgensinya segera. Segera itu bisa kurang dari 1 jam. Itu seringkali dikatakan segera. Segera, saat itu juga 30 menit akan dipakai hasil laporan kita. Nah, kayak begitu. Maka yang tepat adalah mendengarkan tapi sambil mengerjakan. Beda ketika kasusnya ini, maka kalau kita menjawab mendengarkan sambil mengerjakan seperti pada yang mana dikarenakan masih ini. Nah, ini kan beda jelas ya. Mengajaknya membantu, mengajak untuk menyelesaikan program. Nah, ini kan berarti mengajaknya membantu, saya malah diajak kerja. Kalau yang D, kenapa dia tinggi? Mengerjakan laporan terlebih dahulu agar lebih fokus. Nah, ini malah sebaliknya dia. Malah sebaliknya, mengerjakan laporan dulu, tapi dia sebelumnya menjelaskan dengan baik-baik bahwa saya sedang ada pekerjaan penting dan minta untuk menunggu sampai pekerjaan saya selesai. Saya juga meyakinkan bahwa akan membantunya setelah laporan selesai. Nah, lagi-lagi kalau D itu yang lebih diutamakan adalah pekerjaannya. Jadi saya kira yang tertinggi adalah C ya, C. Kemudian nomor 12, Anda baru saja pindah tugas, Anda dan keluarga juga ikut, namun 3 bulan berjalan Anda dimutasi lagi ke daerah lain. Oke ya, jadi harus dijelaskan apa adanya bahwa suatu pindahan proses mutasi itu hal yang biasa, cuman harus didiskusikan hal yang terbaik bagaimana dengan mereka, apakah ikut atau tetap di daerah asal. Ini ya, jelas. Kemudian nomor 13, delta ya. Melakukan evaluasi dan perbaikan.
memberikan diskon, memberikan gratis yang ulang tahun, memberikan lingkungan dan suasana yang nyaman dan lain-lain. Ya, jadi lengkap yang D. Kalau yang B berusaha menggali dan mencari informasi kelebihan dan kelemahan restoran menjadi pesaing baru. Ini bagus, cuman dia tidak pada tataran inovasi kurang kuat, ya, inovasinya kurang kuat. Oke ya. Nomor 14. Adanya dorongan motivasi dan komitmen awal sebelum diterima bekerja itu jelas ya bahwa indikator seorang mengerjakan pekerjaan dengan baik, dia akan menyelesaikan sesuai dengan batas waktu. Namun karena ada alasan menyelesaikannya tidak sesuai dengan batas waktu ya, alasan dapat Anda menyelesaikan pekerjaan dengan batas waktu karena komitmen yang sangat kuat. Kenapa yang B terkesan bagus? Bahasanya manis tapi tidak tertinggi. Karena masa itu hanya diyakini karena alasan kewajiban saja dalam bekerja yang luar biasa. Saya rasa itu pengertian yang dasar ya, bukan pada titik pemahaman diri yang dalam. Jadi adanya dorongan motivasi dan komitmen awal sebelum diterima bekerja. Itu. Kalau yang delta berusaha menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin dan tepat waktu yang telah ditetapkan komitmen awal memberikan kepuasan pada diri. Itu juga tinggi, juga bagus sekali ya. Juga bagus sekali. Cuman beda di E ada dorongan motivasi yang besar situ. Oke. Nomor 15. Anda terlalu berat dibanding dengan rekan lain. Pada saat diberikan pekerjaan Anda ragu menyelesaikannya. Sikap Anda adalah ya jelas ya bahwa komitmen awal bagaimana sebelum bekerja terus tanggung jawab ya sesuai dengan apa yang menjadi komitmen di awal gitu. Oke. Kemudian nomor 16, menyelesaikan tugas dengan serius semampu saya tanpa terasa terbebani sekalipun dikerjakan hanya sendirian. Kira-kira benar enggak seperti ini? 16. Ada yang jawab 16 jawabannya delta? Ada? Coba 16 ayo dikoreksi. Bisa jadi saat itu saya menjelaskan kurang tepat. Ini soal lama ini. Apa nomor 16 mayoritas jawabannya? Saya tidak peduli apakah teman saya yang sakit akan membantu atau tidak karena pekerjaan tersebut sudah menjadi kewajiban saya. Yang terbaik yang mana? Menghubungi dan menanyakan teman saya apakah bisa ikut. Wah, sudah sakit kok. Ya. Apakah bisa ikut? Salah satu yang tidak bekerja dan pekerjaan tidak selesai. Ya. Betul ya? A atau D atau C? Nah, ini banyak yang jawab E ya. Saya E, Pak. Nggak sadar orangnya. Oh, tadi dah. Saya E ya. E. Oke ya. Menghubungi dan menanyakan teman saya apakah bisa ikut mengerjakan tugas tersebut dengan menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan tim. Salah satu yang tidak bekerja dan pekerjaan tidak diselesaikan maka menjadi risiko bersama. Jadi yang benar itu E, bukan A ya. Ini kurang tepat ya. Saya koreksi. Jadi yang betul ini E. Jawaban yang paling tepat. Jadi karena beberapa hari sakit, alangkah baiknya siapa tahu sudah sembuh. Begitu ya. Jadi atasan Anda memberikan tugas secara berkelompok. Jadi kalau targetnya itu kerjaan tim, maka sebisa mungkin itu dikerjakan dengan tim. Begitu. Jadi coba dibahas dengan tim, tapi dipastikan dulu informasi yang bersangkutan bagaimana. Kalau emang tidak bisa, termasuk tim juga tidak bisa, ya berusaha sebaik mungkin untuk diselesaikan sendiri. Kan begitu. Oke, nomor 17.
instansi kantor mau training mengikuti ini hari Sabtu, maka sikap Anda jelas ya, nggak ada pilihan lain yang lebih baik mengikuti semua rangkaian training. Kalau yang lain kan nggak. Kalau kayak gini kan sudah jelas ya. Begitu baca ini sampai ini aja udah putus, jangan dilanjut bacaannya. Itu baca cepatnya di situ. Mengikuti training 2 hari, namun ini sudah kalimat negatif nanti jatuhnya. Saya tidak, nah sudah negatif. Maka ini sampai sini tidak usah dibaca lagi. Jadi biasakan membaca poin ketika poin itu sudah bisa disimpulkan dan tidak mungkin di poin 5 dan 4, maka tidak usah dibaca tuntas. Begitu. Oke ya. Nomor 18. Nah, ini sudah jelas ya. 19. Semua instansi rotasi sudah menjadi hal yang biasa. Rotasi ketika Anda dipindah di unit lain, orang-orang tidak kenal Anda sebelumnya. Sikap Anda adalah, ya jelas ya. Jadi bersosialisasi, beradaptasi dengan cepat adalah dengan cara delta ya. Menghampiri rekan yang lama, menanyakan budaya kerjanya, sehingga bisa memahami sistem kinerjanya. Cepat beradaptasi. Oke. Nomor 20. Menerima tawaran dengan membiayai sendiri setengahnya, akan berusaha mencari pendapatan lain saat di luar negeri mencukupi kebutuhan saya. Oke. Kira-kira yang benar yang mana? Merundingkan terlebih dahulu dengan keluarga karena biaya hidup di luar negeri tidak murah. Selain itu, menjadi pertimbangan adalah kekhawatiran keluarga terhadap keadaan saya. Enggak ya, enggak mungkin ya. Jadi B itu tidak menggunakan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan baik. Ya. Artinya, intinya kalau kita diminta untuk atasan, maka permintaan atasan itu kita anggap yang sesuatu kebijakan yang luar biasa ya. Jadi kadang-kadang di sini kita kalau menjawab Pak baper dengan keluarga, apa itu kita tidak tahu bahwa poin itu adalah poin untuk semangat berprestasi, begitu. Kalau poinnya aspek semangat berprestasi, maka jelas jawabannya siap dengan tawaran, gitu. 21. Ya, berinisiatif mengajak rekan untuk bersikap ramah dan berbincang-bincang. Oke, jelas ya. Jangan seperti itu. Terkesan sangat asing. Jelas ya, delta pasti. 22. Setiap orang memiliki kondisi psikis yang berbeda. Ketika Anda masuk kerja, suasana hati Anda kurang baik, ya. Nah, ini benar. Menenangkan diri dulu supaya bisa fokus. Ya, oke. Kalau tetap bekerja meskipun kurang fokus, nanti efeknya adalah ke kinerja. Kayaknya tidak tertinggi. Nomor 23, poinnya di sini ya, poinnya di sini. Dianggap kurang menarik. Artinya memang faktanya ada yang tidak menarik. Begitu. Berarti harus bisa menerima. Tapi setidaknya kita jangan menyerah dengan ide kita selama di soal itu tidak ditekankan bahwa ide kita itu menyalahi aturan, tidak visioner, hanya karena kurang menarik aja. Berarti kan ada sisi yang positif untuk dipadukan. Nomor 24, ya jelas ya. Peninjauan kembali, minat, kompetensi. Nomor 25 terakhir. Oke, mudah-mudahan teman-teman sudah mulai bisa apa namanya daftar ya 2 hari lagi mungkin. Nomor 25 jelas delta ya berarti dengan lagi. Soal-soal panjang seperti ini kalau untuk di P3K kemungkinan tidak keluar ya. Nggak keluar. Karena faktanya teman-teman untuk mengerjakan soal apa, sosiokultural manajerial itu sangat cepat sekali. Jadi dari sesi awal sampai terakhir tes sekian puluh orang banyak itu semuanya mengerjakan dengan cepat. Dan semuanya rata-rata cerita bahwa soalnya tidak sengeri TKP-nya CPNS. Gitu. Jadi tidak usah khawatir soal-soal seperti ini, hanya saya minta untuk dilatih cara membaca cepat, cara membaca fokus, itu yang penting dari hikmah belajar untuk malam ini. Oke ya,
Makanya tadi saya sengajakan untuk live screen supaya lebih fokus mengikuti pergerakannya. Oke, silakan dikoreksi. Benar berapa poinnya? Kira-kira benar sampai 90%? Jadi total poin dibagi 25 kali 5, 125. Dikalikan 100% ya. 100% dapat poin berapa? Kok dikalikan 100% ya? Iya, betul sih. Nggak apa-apa, kalikan 100%. Berapa persentasenya? 25 kali 5, 125. Ayo, ada yang sudah menghitung? 2B. Oke. Silakan dihitung. Kalau untuk CPNS, jumlah poin dibagi 125 kali 225. Adakah yang lebih dari 200? Feeling saya banyak ya. Yang CPNS, kalau yang P3K jadikan persentase saja. Targetnya 90% lebih. Oke, sudah ada yang ngirim nilainya? 90,4 Pak PPPK. Oke, bagus. Mendekati batas batas target. 94,4. Mantap, Mbak Nori. Ada yang 89,6 PPPK. Rumusnya bagaimana, Pak? Itu tadi ya. Kalau P3K, nih. Kalau CPNS ini. Jumlah poin bagi 125 kali 100% untuk P3K. Kalau untuk CPNS, jumlah poin bagi 125 kali 225. Target kita P3K lebih dari 90%, target CPNS lebih dari 190. Oke, 92 Pak, CPNS juara 1, mantap, Mas Munir. 93 Pak, Mas Dwi. Sari 92, Mbak Rosita 95, Mbak Nori 94, nah Mbak Asma kurang ya, 89. Mbak Nurul yang ngepres 90. Tidak jelek, cuman target kita setinggi-tingginya ya. Oke, 205 Mbak Andin. Ya, bagus. CPNS di atas 200 sangat tinggi ya. Oke, Chris, mantap. Cara bacanya bagus. Nah, itu ada yang 194, ada yang 200 pas. Loh, ada yang kurang ya. Ada yang kurang ya, nggak apa-apa wis. 88 apakah rendah, Pak? Tinggi. Kalau dibanding peserta pada umumnya tetap tinggi. Tetap tinggi. Mayoritas peserta itu pada rentang 86 ke bawah. 86 ke bawah. Ada yang 78, ada yang 82, ada yang 84 gitu. Gitu ya, tapi usahakan di atas 90. Iya. Oke. Sementara itu saja dulu ya. Eh, saya membaca suasana teman-teman belajar dalam waktu 1, 2, 3 hari ini masih nggak fokus. Saya tahu karena situasinya masih bimbang dan masih bingung tentang kelengkapan berkas. Jadi nggak apa-apa, kita belajar ringan dulu dan minggu depan harus mulai banyak pengembangan untuk soal-soal bidang ya. Saya berharap peran saya nanti ke depan itu akan menanyakan progres belajar itu yang utama. Jadi pembelajaran ini kalau tidak didukung dengan semangat yang tinggi untuk sukses dan rasa tanggung jawab moral yang tinggi untuk manut sama gurunya, saya kira hasilnya tidak bisa tinggi ya. Mungkin lolos tapi tidak yang terbaik, mungkin lolos tapi nyaris gagal. Saya berharap tidak pada titik itu. Kalau sekedar lolos SKD CPNS tapi tidak peringkat 1, SKD-nya nanti berat di SKB, sangat berat. Gitu.
Jadi tahun ini betul-betul dimanfaatkan, eh, tidak ada persaingan afirmasi nilai, jadi ya seru ini, pertarungannya seru. Karena formasi umum dipisah dengan formasi khusus, oh seru ini, suatu keadilan yang luar biasa. Walaupun dia dari internal, dari rumah sakitnya, tetap tidak akan ada penilaian yang ditambah-tambahkan. Luar biasa ini, bagus. Peluang yang bagus. Oke, itu saja semuanya ya. Saya tak menyiapkan ini untuk besok hari Minggu. Saya minta izin untuk tidak tidak tryout bidang dulu. Saya mau menuntaskan buku-buku yang belum tuntas supaya semuanya bisa selesai dalam waktu kurang dari pengumuman admin lulus sih. Karena itu ruhnya untuk tes-tes P3K terutama, dan yang CPNS juga begitu, supaya ada koleksi soal-soal yang terbaru yang itu nanti jadikan pegangan kemana-mana, bisa enak bawa buku masing-masing, bisa jelas arah belajarnya, tidak mencari file-file di dalam grup deskripsi. Di grup deskripsi banyak ya soal file-file ya, bisa dibukai, ada rekaman dan lain-lain, bisa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semangatnya semuanya. Semoga sukses dan ke depan mohon berkenan untuk saya ikut terlibat dalam ngatur aktivitas panjenengan semua. Kita akan galakkan lagi nanti suasana yang saling mendukung, saling menguatkan. Saya yakin bisa. Saya yakin semuanya akan terbawa suasana kita semangat, karena insya Allah saya tahu banget caranya ngomong panjenengan semua. Insya Allah. Bismillah, semuanya sukses tahun ini. Jangan diulang belajar tahun depan. Mau P3K, pokoknya ASN, insya Allah itu yang terbaik. Yuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Iya. Pak. Iya, sama-sama.